Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang matematika. Di pembelajaran sekarang kita akan mengenal yang namanya, Wanggi belajarnya kali ini pakai papan tulis ya supaya lebih jelas. Persen. Sambil dibuka buku matematikanya halaman 24 sampai dengan 35. Kita akan mengenal yang namanya persen. Dalam matematika, persen mempunyai simbol yang seperti ini. Atau bisa juga persen ini merupakan bilangan atau pecahan perseratusan. Jadi, berapapun pecahan yang penyebutnya perseratusan bisa kita ubah menjadi persen. Yang pertama, kita akan mengubah pecahan biasa menjadi persen. Bang tuliskan di sini biasa, pecahan biasa menjadi persen atau per 100. Pecahan biasanya contohnya ada 2/4. 2/4 merupakan pecahan biasa, akan kita ubah menjadi persen atau perseratusan. Bagaimana caranya? Kita tentukan bilangan pengalinya yang bisa menjadikan penyebut 4 ini menjadi perseratusan. Nah, di sini sudah ada per 100. Lalu nanti di sini akan menjadi bilangan persen. Cara menentukannya supaya penyebut itu menjadi per 100 yaitu dengan cara pembagian atau menggunakan pecahan yang senilai dengan pecahan biasa 2/4. Kita bagi dulu. 100 kita bagi dengan 4. Kalian mengulang pembelajaran di kelas 3. Bagaimana caranya? Nah, 1 tidak bisa dibagi 4. Lalu kita ambil bilangan di belakang angka 1 jadi 10. 10 kita bagi dengan 4, hasilnya adalah 2. 2 dikali 4 adalah 8. Kita kurangkan 8 dari 10. 10 dikurang 8 hasilnya 2. Lah, 2 juga tidak bisa dibagi 4. Lalu kita turunkan nolnya. Jadi di sini 20. 20 kita bagi 4, hasilnya adalah 5. 5 dikalikan 4 sama dengan 20. Contohnya di sini adalah membagi habis. Lalu kita temukan bilangannya untuk yang dikali dengan 4 supaya menjadi penyebut per 100 adalah 25. Dalam menentukan pecahan senilainya, pembilangnya juga akan kita kali dengan bilangan yang sama, yaitu 25 juga. 4 dikali 25 sama dengan 100. 2 dikali 25 sama dengan 50. Jadi sudah ketemu. Persennya adalah 50 per 100 atau dalam bilangan persen 50%. Kita bisa menggunakan simbol yang seperti ini. Nah, selanjutnya ini merupakan contoh yang pertama. Pecahan biasa menjadi persen. Sekarang ke contoh yang kedua. Oke, diikuti ya. Contoh yang kedua yaitu adalah pecahan campuran ternyata bisa juga kita ubah menjadi persen. Contohnya di sini, campuran. Kita tulis bisa kita ubah menjadi persen. Bu Anggi bagi 2 ya papannya biar kalian tidak bingung dalam menyimak. Campuran di sini misalnya Bu Anggi ambil 3 1/2. 3 1/2 merupakan pecahan campuran. Akan kita ubah dia menjadi per seratusan atau nanti bisa kita ubah menjadi bilangan persen. Nah, kira-kira bagaimana? Langkah yang pertama kita ubah dulu 3 1/2 menjadi pecahan biasa. Baru bisa kita ubah menjadi per seratusan. Ingat ya pelajaran yang kemarin. Penyebutnya kita kalikan dengan bilangan asli. Lalu kita tambahkan dengan pembilang.
dan penyebutnya tetap sama, yaitu 2. Jadi 2 dikalikan 3 ditambah 1/2 sama dengan 6 tambah 1, 7/2. Sudah jadi pecahan biasa, bisa langsung kita ubah menjadi perseratusan. Sama halnya seperti yang contoh di pertama, kita tentukan bilangan yang bisa dikalikan dengan 2, nanti hasilnya adalah 100. Menggunakan pembagian lagi ya. Nah, contohnya seperti ini. 100 kita bagi 2. 1 tidak bisa dibagi 2. Jadi kita ambil bilangan di belakang angka 1, yaitu 10. 10 kita bagi 2, hasilnya adalah 5. 5 dikali 2, 10 kita taruh di bawah. Kita kurangkan, hasilnya 0. 0 yang di belakang ini bisa kita simpan. Nah, langsung ketemu ternyata 50. Ya, 10 dibagi 2 hasilnya adalah 50, Kak. Jadi, bilangan pengalinya di sini adalah 50. Lalu, kita kalikan juga dengan pembilangnya, 50 dengan bilangan yang sama. 2 dikali 50 sama dengan 100. 7 dikali 50 sama dengan 350. Langsung kita ubah. Dari perseratusan ini akan kita ubah jadi persen. 350%. Berarti pecahan campuran 31/2 atau sama dengan pecahan biasa 7/2 itu sama dengan 350%. Sudah 2 cara kita pelajari. Sekarang tambah lagi. Buang hapus ya. Yang terakhir yaitu adalah bagaimana cara mengubah pecahan desimal menjadi persen. Kita tuliskan dulu. Pecahan desimal akan kita ubah menjadi persen atau perseratusan. Bu Anggi ambil contoh di sini desimalnya 1,3. Kita tentukan dulu pecahannya. 1,3 kemarin bagaimana caranya mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. 1 merupakan bilangan bulat, lalu 3-nya adalah pembilang. Dan penyebutnya di belakang koma itu ada 1 angka, berarti dia merupakan persepuluhan. Sudah ketemu pecahan campuran? Kita ubah menjadi pecahan biasa. Penyebut kita kalikan dengan bilangan bulat, lalu ditambahkan dengan pembilang. Penyebutnya masih tetap 10. Nah, sekarang bisa kita ubah menjadi pecahan biasa. 10 dikali 1, 10 ditambah 3, 13. Pecahan biasanya adalah 13/10. Sekarang akan kita ubah menjadi perseratusan. Tentukan bilangan yang apabila dikalikan dengan 10 itu hasilnya adalah 100. Tak bosan, kita menggunakan cara pembagian. 100 kita bagi dengan 10. 1 gak bisa dibagi 10. Ambil bilangan di belakang angka 1. 10. 10 dibagi 10, 1. 1 dikali 10 kita simpan di bawah. 10 dikurang 10 hasilnya 0. Dan 0 yang ini bisa kita naikkan. Ternyata bilangan pengalinya agar pecahan 13/10 bisa diubah menjadi perseratusan, yaitu dengan dikalikan 10. Begitu juga pembilangnya, 13 dikalikan 10. Penyebut 10 dikali 10, 100. 10 dikali 13, 130. Jadi persennya berapa kira-kira? Nah, udah ketebak ya. Karena ini sudah menjadi pecahan persepuluhan, langsung kita ubah menjadi persen, yaitu 130%. Nah, ini 3 cara bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi persen, pecahan campuran menjadi persen, dan pecahan desimal menjadi persen.
Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengubah persen ke sebaliknya. Persen jadi pecahan biasa, persen jadi pecahan campuran, dan persen menjadi pecahan desimal. Seperti latihan yang terakhir tadi ya. Nah, kita tuliskan di sini persen dulu. Kira-kira bilangannya mau berapa? Biar bisa diubah menjadi pecahan biasa. Contohnya ada di sini persen. Harus menjadi sama dengan pecahan biasa. Bu Anggi punya 60%. Bagaimana caranya ya 60% bisa kita ubah menjadi pecahan biasa? Ya, ingat prinsipnya. Pilih salah satu. Apabila sudah menggunakan simbol persen seperti ini, atau bisa menggunakan pecahan perseratusan, boleh pilih salah satu. Nah, 60% sama dengan 60 adalah pembilang, 100 adalah penyebut. Sudah jadi perseratusan nih. Sekarang kita ubah menjadi pecahan biasa yang paling sederhana. Ingat kan bagaimana cara menentukan pecahan senilai? Yaitu ada dua cara. Boleh dikali, boleh dibagi. Sekarang kita akan menggunakan cara pembagian. Kita temukan kira-kira pecahan yang senilai dengan 60/100 yang paling sederhana itu kira-kira berapa? Tentunya yang bisa membagi habis 60 dan bisa membagi habis 100. Nanti kalian akan dapat ilmunya tentang FPB, faktor persekutuan bilangan. Nah, sekarang udah Bunggi tentukan nih. Ternyata FPB dari 60 dan 100 adalah 20. 20 bisa membagi habis 60. 20 juga bisa membagi habis 100. Hasilnya adalah 60 dibagi 20, 3. 100 dibagi 20, 5. Ya, 60% menjadi pecahan biasa adalah 3/5. Tambah lagi, jadi sekarang cara keempat. Tadi udah 3 cara bagaimana mengubahnya menjadi persen. Sekarang sebaliknya, dari persen kita ubah menjadi pecahan biasa. Sekarang cara yang kelima, yaitu mengubah persen menjadi pecahan campuran. Tulis di sini persen jadi pecahan campuran. Misalnya Bu Anggi punya bilangan persen 150. 150 bisa nggak ya kita ubah menjadi pecahan campuran? Ya, kita buat dulu dia menjadi per 100. Nah, penyebutnya udah ketemu. Pembilangnya berapa? Betul sekali. 150. Nah, itu sudah menjadi pecahan biasa. Sekarang kita ubah. Karena di sini mengubah persen menjadi campuran, kita ubah pecahan biasa itu yang ini menjadi pecahan campuran. Caranya bagaimana, Bu? Sama lagi, kita gunakan pembagian seperti ini. 150 kita bagi dengan 100. Berapa kira-kira hasilnya? 150 dibagi 100. Bisa dong, 1. Nah, 1 dikalikan dengan 100, 100. Kita kurangkan mereka. 150 kita kurangkan dengan 100. Ternyata masih ada sisa, Bu, 50. Wow, ada sisa 50 nih. Nah, ingat ya, hasil baginya ini merupakan bilangan bulat. Kita tuliskan 1. Lalu, Banggi pindah ya. Nih, merupakan bilangan bulat. 1 ini adalah bilangan bulat. Selanjutnya, hasil baginya sudah ketemu nih, bilangan bulatnya 1. Sisa baginya merupakan pembilang 50. Penyebutnya bagaimana, Bu? Masih tetap sama. Penyebutnya yaitu 100. Sudah ketemu. 1 50/100. Kita tuliskan dulu di sini.
150 per 100 merupakan pecahan biasa. Sudah kita ubah menjadi pecahan campuran. Hasilnya adalah 150 per 100. Kok masih gede ya angkanya? Kira-kira bisa kita sederhanakan juga nggak seperti yang cara keempat ini? Biar dia menjadi pecahan yang paling sederhana. Tentunya bisa. Kita pakai cara yang di sini ya. Kita memakai pembagian juga. Wow, pembagian. Tadi kalian ingat, besok kita akan mengenal yang namanya FPB, yang bisa membagi habis 50 dan 100. Kira-kira bilangan yang sama berapa sih? Kita tentukan besok ya di FPB. Sekarang sudah kita tentukan, yaitu adalah 50. Cara 50 kita bagi dengan 50, terlalu kecil ya. Oke, biar jelas, mau dihapus. 50 kita bagi 50, 100 kita bagi 50. Hasilnya berapa? Menjadi pecahan sederhana. Betul sekali. Hasilnya adalah 1 per 2. Bilangan bulatnya tetap sama 1, tetapi pecahan di belakangnya ternyata bisa disederhanakan, yaitu 1 per 2. Ketemu lagi deh, kita tulis di sini 1 per 2. Berarti persen 150 setelah kita hitung ternyata sama dengan pecahan campuran 1 per 2. Ini cara yang kelima. Kita sudah mengubah persen menjadi pecahan campuran. Nah, di sini akan kita ubah persen itu menjadi desimal. Tadi kan udah kita mengubah desimal menjadi persen. Kira-kira bisa juga nggak ya? Kita buktikan pecahan desimal. Nah, persennya Bu Anggi punya 250. 250% akan kita ubah menjadi pecahan desimal. Ingat, pecahan desimal itu prinsipnya apa? Pasti ada koma. Iya, identitasnya adalah itu, ciri-cirinya adalah itu. Menjadi pecahan desimal itu 1,3 atau 1,2, 0,25. Nah, itu merupakan bilangan desimal. 250 sama seperti tadi, kita ubah dulu menjadi per 100-an. Tuliskan pembilangnya, sudah jelas 250 dibagi dengan penyebutnya 100. Gimana ya? Oke, langsung kita hitung. 250 dibagi dengan 100. 250 dibagi 100 dapat berapa? 2. 2 apa 3? Ya, 2. 2 dikalikan dengan 100 yaitu adalah 200. Tapi kok masih ada sisanya, Bu? Nah, bagaimana dengan sisanya ini? Kita tambahkan 0 di belakang bilangannya. Kenapa? Karena 50 tidak bisa dibagi dengan 100. Kita tambahkan 0 di sini, sedangkan bilangan yang di atas akan kita tambah koma. Tanda koma sebagai ciri-ciri bahwa itu merupakan pecahan desimal. 500 kita bagi 100. Hasilnya adalah 5. 5 kali 100, 500. Yeay, ternyata sudah bisa dibagi habis. Nah, ketemu deh pecahan desimalnya, yaitu adalah 2,5. 250% bisa kita ubah menjadi pecahan desimal, yaitu 2,5. Sudah bisa ya? Nah, Bu Anggi ringkas lagi, apa sih yang sudah tadi kita pelajari? Yang pertama, cara yang pertama kita sudah mengenal bagaimana cara mengubah persen atau pecahan biasa dulu ya. Bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi persen. Sudah ya, tadi sudah cara yang pertama. Lalu cara yang kedua, kita sudah mengenal pecahan campuran menjadi persen.
Dan yang ketiga, desimal menjadi persen. Sedangkan tadi kita sudah mengenal 6 cara. Cara keempat, 5, dan 6 adalah sebaliknya. 4, 5, dan 6, yaitu persen. Kita tuliskan langsung gede seperti ini. Diubah menjadi pecahan biasa, campuran, maupun desimal. Kita sudah mengenal persen, ya. Persen simbolnya seperti ini. Boleh 0 garis miring 0 atau perseratusan. Itu juga sudah mewakili persen. Tapi yang lazim atau umum dipakai adalah menggunakan simbol yang seperti ini yang mau dilingkarin. Nah, sedangkan latihan yang tadi sudah kita pelajari ada 6 poin. Mengubah pecahan biasa, mengubah pecahan campuran, mengubah pecahan desimal menjadi persen, atau sebaliknya. Ya, kalian sudah mengenal tentang persen. Yang selanjutnya kalian akan mengenal pembulatan. Apa itu pembulatan? Kita tuliskan di sini. Pembulatan bilangan tentunya ya. Dihapusnya yang bersih biar bisa membaca. Pembulatan bilangan. Nah, di pembulatan bilangan ini kalian akan mengenal lagi, mereview lagi materi yang sudah kalian pelajari, baik itu di kelas 2 atau di kelas 3, yang mana itu merupakan satuan, puluhan, ratusan, atau ribuan. Dalam pembulatan ini yang pertama dulu ya, yang merupakan satuan. Prinsipnya adalah sebelum ke satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan, kita harus tahu dulu prinsip pembulatan itu bagaimana sih, Bu? Nah, ternyata prinsip pembulatannya adalah apabila bilangan itu kurang dari atau sama dengan 5 akan kita bulatkan ke atas. Lebih dari, maaf ya, tadi Bu Anggi bilangnya kurang dari. Lebih dari atau sama dengan 5. Lebih dari atau sama dengan 5 kita bulatkan ke atas. Lalu apabila dia kurang dari 5 kita bulatkan ke bawah. Langsung ke contoh ya. Ada di letak satuan, letak puluhan, ratusan, atau ribuan. Bahkan ada juga yang puluh ribuan. Sekarang ke pembulatan satuan terlebih dahulu. Misalnya, Bu Anggi di sini mempunyai bilangan desimal 1,2. Kira-kira kita bulatkan menjadi berapa ya? Kita lihat angka 2-nya di belakang koma. 2 itu kurang dari 5. Berarti kita bulatkan ke bawah. Berarti pembulatan kesatuan terdekatnya berapa? 1. Tetap menjadi 1. Yang lain, Bu. Oke, contoh yang lain. Misalnya ada pecahan desimal 5/8. Akan kita bulatkan ke satuan terdekat. Karena 8 ini lebih dari atau sama dengan 5, maka pembulatannya ke atas jadi 6. Kalau masih bingung, satu lagi. Misalnya di sini ada 12/7. Kita bulatkan ke satuan terdekat. Kita lihat angka di belakang koma. 7-nya ini lebih dari 5. Berarti kita bulatkan ke atas. Jadi satuannya adalah 13. Itu merupakan pembulatan satuan. Sekarang pembulatan ke puluhan terdekat. Contoh, ada 43. Gimana ke puluhan terdekat ya? Nah, karena 3-nya ini kurang dari 5, jadi puluhan terdekatnya adalah 40. Contoh yang kedua,
Misalnya di sini ada 61. Masih kurang dari 5 juga Bu satunya. Ya, pembulatannya juga masih tetap ke bawah, yaitu 60. Sekarang kasih contoh yang lebih dari 5. Misalnya 77. Jadi berapa ya ke puluhan terdekat 77 ini? Ya betul, jadi 80. Karena 7-nya lebih dari 5. Jadi pembulatannya itu naik atau ke atas. Sekarang ratusan. Mau kasih contoh 2 aja deh. Yang ratusan ini lebih gampang. 156. Gimana ke ratusan terdekat? Sudah tahu ya, karena angka 5-nya di sini lebih dari atau sama dengan 5. Berarti kita bulatkan ke ratusan terdekat yaitu naik atau ke atas, jadi 200. Sekarang misalnya contohnya 713. Nah, dilihat angka 13-nya ini satunya. Nah, di belakang letak ratusan, satunya itu kurang dari 5. Berarti pembulatannya ke bawah atau sama dengan 700. Sekarang yang pembulatan ke ribuan. Contohnya 8639. Banyak banget ya. Kita fokus aja ke angka di belakang letak ribuan, yaitu 6. 6 ini lebih dari 5. Berarti pembulatannya tentunya ke atas. Jadi 9.000. Kalau ada lagi misalnya 3.333. Wah, angkanya sama semua ya, tapi mereka mempunyai letak atau nilai yang berbeda. Ada yang ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Kita bulatkan menjadi berapa? Ya, angka 300-annya ini yang di belakang 3.000 adalah 3, yaitu kurang dari 5. Pembulatannya ke bawah atau tetap, yaitu 3.000. Nah, itu bagaimana cara pembulatan bilangan. Prinsipnya jangan lupa, lebih dari atau sama dengan 5 kita bulatkan ke atas. Apabila kurang dari 5 kita bulatkan ke bawah. Sudah tahu ada letak satuan, letak puluhan, ratusan, atau sampai dengan ribuan. Nah, yang terakhir, bagaimana cara menentukan penaksiran. Penaksiran dari apa, Bu? Dari hasil operasi hitung. Nah, operasi hitung kalian kenal ya? Ada apa aja operasi hitung? Kita tuliskan di sini dulu biar nggak bingung. Kalau ini pembulatan bilangan, sekarang adalah penaksiran. Penaksiran itu kalau kita sebut ya, kadang kira-kira berapa ya? Nah, itu namanya penaksiran. Penaksiran ini pada operasi hitung. Operasi hitung. Kita kenal operasi hitung, yaitu ada penjumlahan. Boleh dituliskan simbolnya ya pada matematika tentunya. Pengurangan, ada juga perkalian dan pembagian. Sekarang penaksiran operasi hitung yang pertama, yaitu penjumlahan. Contohnya ada soal. Taksirlah bilangan berikut, bilangan 235 ditambah 111 ke ratusan terdekat. Nih contoh soalnya. Biasa kalau penaksiran contoh soalnya seperti ini. Taksirlah 235 ditambah 111 ke ratusan terdekat. Kira-kira bagaimana? Kita taksir dulu. 235 ke ratusan terdekat itu berapa sih? Ya, ternyata di bawah angka 5. Berarti pembulatannya adalah ke bawah atau dia merupakan 200. Lalu kita bulatkan lagi bilangan yang kedua. Bilangan pada operasi hitung ini 111. Ternyata sama juga, dia kurang dari 5. Berarti pembulatannya adalah 100. Baru kita jumlahkan 200
ditambah 100 hasilnya adalah 300. Ini hasil taksirannya. Kira-kira ya, namanya juga taksiran. Nah, 235 ditambah 111. Kira-kira pokoknya 300-an. Itu untuk operasi hitung yang pertama. Sekarang contoh operasi hitung yang kedua. Bagi di sini. Yang kedua adalah pengurangan. Taksirlah hasil dari misal 1231 dikurang 1111. Kira-kira bisa nggak ya? Ini sama-sama 1000 loh. Coba yang salah satunya kita ubah lebih dari 5 aja. 1731 dikurang dengan 1111 ke ribuan terdekat. Oke, langkah yang pertama adalah kita bulatkan dulu. 1731 kita bulatkan ke ribuan terdekat, ternyata menjadi 2000. Kenapa jadi 2000, Bu? Karena 700 ini lebih dari 5. Jadi pembulatannya ke atas. Lalu 1111 kita bulatkan juga ke ribuan terdekat. Karena 1 kurang dari 5, kita bulatkan ke bawah jadi 1000. Sekarang kita kurangkan. 2000 dikurang 1000 hasilnya adalah 1000. Cara sudah 2 operasi hitung. Sekarang tinggal 2 lagi. Nggak boleh gagal fokus. Ayo simak dulu nih videonya, materinya. Siapa tahu nanti ada soal latihannya ya yang harus kalian kerjakan di buku matematika ya. Nah, ini sudah 2 operasi hitung. 2 lagi. Yuk semangat. Perkalian sekarang. Taksirlah. Misalnya hasil dari 19 dikalikan dengan 13 ke puluhan terdekat. Hasilnya berapa ya? Puluhan terdekat. Nah, taksirlah 19 dikali 13 ke puluhan terdekat. Kita bulatkan dulu. Langkah yang pertama adalah membulatkan. 19 kita bulatkan. Karena 9 lebih dari 5, jadi naik ke atas pembulatannya 20. Lalu 13 kita bulatkan. Karena 3 kurang dari 5, pembulatannya ke bawah, yaitu 10. Nah, tinggal kita kalikan. 20 dikali 10. Susun pendek ya. 0, 2 dikali 0, 0, 0 dikali 1, 0, 2 dikali 1, ternyata 2. Hasilnya adalah 200. Nah, ini penaksiran dari operasi hitung perkalian. Sekarang yang terakhir, yaitu pembagian. Taksirlah 1539 dibagi dengan, misalnya di sini ada 481 ke ratusan terdekat. Kira-kira berapa ya? Ini ke ratusan terdekat. Oke, kira-kira berapa? Nah, sekarang kita ubah dulu. 1539 kita ubah menjadi ke ratusan terdekat, yaitu pembulatannya 1500. Lalu dibagi dengan 481. Nah, 481 kita bulatkan juga ke ratusan terdekat, yaitu 500. Sekarang tinggal kita hitung. 1500 dibagi 500. Sudah langsung ketemu deh ya. Boleh pakai coret-coret, Bu? Boleh, karena ini 0 sama, boleh kita coret juga. Jadi bilangnya tinggal 15 dibagi 5. Langsung ketemu 3. 3 dikali 5, 15. Hasilnya 0. Ya, dibagi habis. Ternyata 1500 dibagi 500 hasilnya adalah 3.
Tuh, hasil taksirannya yaitu adalah 3. 1.500 dibagi 500, taksirannya 3. Selesai penaksiran pada operasi hitung, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian sampai dengan pembagian. Nah, oke, mungkin itu aja materi terakhir itu ada di halaman 35 tentang penaksiran operasi hitung ya. Nanti tugasnya tinggal ditunggu, nanti akan di-share oleh wali kelas masing-masing. Mungkin sekian pembelajaran matematika dari Ibu Anggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.